down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Gabriela Tandidatu dari kelas 2K dengan NIM 2404411411. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni membuat makalah yang berhubungan dengan sistem basis data. Jadi materi yang saya bawa yakni Entity Relationship Diagram yang akan saya presentasikan dengan PPT berikut ini. Langsung saja kita ke materinya. Ini adalah urutan materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua komponen, yang ketiga cara membuat, yang keempat identifikasi, dan yang kelima contoh kasus. Kita masuk ke pengertian. Sebelumnya di sini ada kutipan oleh Peter Chen tahun 1976. Kutipannya berbunyi dengan demikian, a data model called the entity relationship model is proposed. This model incorporates some of the important semantic information about the real world. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Jadi sebelumnya IRD ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Peter Chen sendiri pada tahun 1976 sebagai pendekatan dalam pemodelan data yang berorientasi pada data itu sendiri, bukan pada proses. IRD secara umum adalah alat bantu visual yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menunjukkan entitas, objek penting dalam sistem, atribut, ciri-ciri entitas, relasi, hubungan antar entitas. Atau IRD sendiri itu adalah suatu representasi visual yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dalam basis data dalam pengembangan sistem informasi. Kita masuk ke materi yang kedua, yakni komponen IRD. Komponen IRD ada 4. Yang pertama itu entitas atau objek nyata yang menyimpan data. Yang kedua atribut, ciri informasi dari entitas. Yang ketiga relasi, hubungan antar entitas. Yang keempat kardinalitas. Lalu di sini saya menyediakan gambar dari simbol-simbol komponen IRD itu sendiri. Lalu kita ke materi yang ketiga, cara membuat IRD. Cara yang pertama itu mengidentifikasi entitas, cari objek nyata dalam sistem yang akan disimpan datanya. Yang kedua itu menentukan atribut, tentukan data apa saja yang dimiliki tiap entitas. Yang ketiga, tentukan relasi antar entitas. Yang keempat, menentukan kardinalitas, hubungan antar entitas dan atribut. Yang kelima, menggambar IRD secara visual. Setelah semua elemen ditentukan, susun IRD secara visual menggunakan simbol entitas persegi panjang, atribut berbentuk elips, relasi berketupat, garis penghubung antar komponen, kardinalitas ditulis dengan garis relasi. Yang keempat, identifikasi hubungan antar atribut dan hubungan antar entitas. Dalam proses perancangan basis data, mengidentifikasi komponen utama dalam IRD seperti entitas, atribut, dan relasi merupakan langkah krusial yang menentukan keakuratan dan efisiensi sistem informasi yang akan dibangun. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara sistematis dalam mengidentifikasi komponen tersebut. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi entitas. Entitas ini bisa berupa orang, tempat, benda, kejadian, atau konsep yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi atribut. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antar entitas. Relasi adalah hubungan antar dua atau lebih entitas. Relasi ini menunjukkan interaksi atau asosiasi yang terjadi dalam sistem. Kita masuk ke materi yang terakhir, contoh kasus. Jadi kasus yang saya ambil pernah juga dijelaskan oleh Bapak di kelas sebelumnya, yakni sistem informasi perpustakaan. Jadi deskripsi kasusnya ini, sebuah perpustakaan ingin membangun sistem informasi untuk mengelola data peminjaman buku secara terkomputerisasi. Sistem ini harus mencatat informasi tentang buku, anggota, petugas, dan transaksi peminjaman serta pengembalian buku. Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi entitas. Ada anggota, buku, petugas, dan peminjaman. Yang kedua, kita harus mencari tahu atribut dari masing-masing entitas. Di sini ada atribut anggota, buku, petugas, peminjaman. Lalu yang ketiga, kita harus tahu relasi atau hubungan antar entitas. Relasi yang pertama ini, anggota melakukan peminjaman, petugas melayani peminjaman, peminjaman melibatkan buku.
Jadi harus dibuat entitas antar transaksi detail atau detail peminjaman jika satu transaksi meminjam banyak buku. Yang keempat, kardinalitas. Kardinalitas di sini yang pertama, satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Lalu, satu petugas menangani banyak peminjaman. Satu peminjaman bisa melibatkan banyak buku. Atau one to many, dan many to one. Lalu di sini ada gambar dari ERD yang telah saya buat. Oke, sekian presentasi saya mengenai materi ERD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Sebelumnya, terima kasih.